Oke, silakan buka dengan doa saja ya. Karena sudah belajar yang lain. Kita mulai belajar, mari kita bersatu dan doa. Karena kali-kali kami akan bertuju kepada Bapa, sejak Tuhan kita sepengarah di sungguh jika kita baca dengan kami hadir di seruangan Bapa, seperti hari mulai kami tetap belajar kami. Kan Tuhan semasa sukses selama kaji Bapa belajar kami dan jika kami kaisi asis lalu. Di sebagai Yesus Kristus serah berkata. Amin. Amin. Oke, saya sudah mengirimkan RPS di grup kita dan juga materi bacaan yang akan dibaca oleh setiap orang, dan nanti silakan dibaca. RPS itu menjadi pedoman nanti bagi kita untuk melakukan laporan baca. Jadi minggu depan sudah masuk laporan baca. Nanti yang petugas untuk minggu depan dari kelompok 4D itu untuk laporan baca ya. Saudara Antonius Arjuran Artaya Arya Natasha, Ayu, Deborah, Deviani dan Evi. Itu ada sekitar 7 orang. Nah, bagaimana cara membuat laporan baca? Itu lihat nanti di situ rubrik penilaian laporan baca. Nanti ada nama, NIM, pokok bahasan, judul buku, pengarang, penerbit. Dan apa yang harus dinilai dalam laporan baca itu ialah sistematikanya, lalu penggunaan bahasa saudara, lalu kejelasan isi atau materi, lalu menyimpulkan. Jadi apa kesimpulanmu setelah saudara baca? Sampaikan dalam 3-5 menit satu orang. Baru bacaan itu sekitar 3-5 lembar, jangan lebih. Tulislah apa yang kau baca. Setelah kau baca buku itu atau tulisan itu, baca berulang-ulang sampai saudara paham. Lalu tuliskanlah apa yang kau tahu. Dan minggu depan Anda yang mengajar di kelas ini tentang topik itu, tentang filsafat India, saudara yang mengajar. Jadi sampaikanlah seperti saudara sudah mengetahui yang mau diajar. Artinya Anda paham betul, sampaikan di sini. Lalu kita yang bukan yang melaporkan bacaan, baca juga. Sehingga nanti ketika kita diskusi, Anda juga bisa menambah masukan. Karena tidak mungkin semua mereka membahas secara detail. Lalu Anda lah yang akan menambah informasi dari bacaan itu. Jadi jangan Anda datang ke sini tanpa membaca bacaan itu. Jadi semua kita berkewajiban membaca. Lalu format laporan bacaan ini juga ingat jangan salah. Nanti buatlah, nanti di apanya itu nomor nama kelas kalian, buat nanti kelas 2D, lalu underscore laporan baca, underscore nomor absen, underscore nama. Ini buat formatnya, jangan salah. Berikanlah 1 hari sebelum hari H, berarti pilihlah minggu, maksimal pukul 18.00. Jika
jika lewat boleh saja tapi kurang nilai. Kirim ke WA group, jangan di Japri. Kalau ke Japri saya tidak akan terima. Tapi kirimlah ke WA group. Paham sampai di sini? Ada pertanyaan soal laporan baca? Tidak ada. Nah, setelah minggu depan kita laporan baca, maka minggu berikutnya tanggal 16 Oktober kita masuk ujian tengah semester. Dari mana kisi-kisi ujian tengah semester? Ujiannya ialah dari apa yang kita pelajari selama setengah semester ini. Baca-bacalah ulang apa yang kita pelajari tentang pengantar ilmu filsafat timur, pengantar teori-teori filsafat, menuju filsafat Indonesia, lalu hari ini modernisme dan sejarah filsafat Indonesia, lalu minggu depan materinya filsafat India. Bacalah itu, ulang-ulang sampai Anda paham. Lalu baca lagi buku-buku di perpustakaan untuk menambah wawasanmu tentang materi kita. Semakin banyak kau baca, maka jawabanmu akan semakin bagus. Tapi kalau hanya yang di kelas ini kau baca, kau dengar, kau hafal, ya mungkin standar lah nilaimu. Kemudian nanti pasti saya tahu bagaimana respon saudara ketika saya bagikan soal. Bagi orang yang sudah banyak pelurunya disimpan dengan belajar yang banyak, yang baik, nanti pasti dia setelah membaca soal dia akan senyum. Karena dia tinggal menembakkan peluru-peluru untuk jawaban-jawabannya. Tapi orang yang tidak bersiap, tidak baca, tidak menghafal atau tidak melakukan apa-apa bacaan lain, pasti wajahnya nanti akan berkernyit. Karena tidak ada dokumen di otaknya. Kalau ada di otaknya dokumen, pasti dia senang karena tinggal hanya meluncurkan isi dari otaknya itu ke kertas. Itu untuk ujian tengah semester. Ada yang bertanya tentang ini? Tidak ada. Baiklah, kalau begitu kita mulai. Saya absen dulu. Antonius, Arjuren, Arya Natasha, Ayu, Deborah, Deviani, Evi Giting, Evi Tania, Eksael, Hanna Uli, Hanna Lika, Lika Sina, Luki Ritonga, Luki Barus, Moab, Mutiara, Noel, Riko, Rina, Rotua, Roy, Sri, Sumitro Rezeki, Cindy, tidak ada. Teger, Thomas, Tresia, Yenny, Yusdiaman, Jivanko. Oke. Ini si Cindy sudah 2 kali absen ya. Ya, silakan, tangan. Materi hari ini materi terakhir dalam ceramah ya. Akan bertemakan sejarah modernisme dalam sejarah filsafat.
Modernisme dalam sejarah filsafat Indonesia. Bicara modernisme, kita tidak terlepas dari sebuah pembaharuan dari pertemuan antara filsafat itu dengan filsafat lain. Jadi kalau dikatakan modernisme filsafat Indonesia, itu berarti kita sedang berbicara sebuah proses perubahan yang dialami oleh filsafat itu sendiri. Nah, jadi kalau di Indonesia seperti yang saya katakan 2 minggu yang lalu, kita sedang menuju filsafat Indonesia. Itu artinya filsafat Indonesia itu sebenarnya belum ada. Tetapi kita membahas modernisme filsafat Indonesia. Itu berarti kan belum ada yang mau kita lihat modernisme itu terjadi secara filsafat. Tetapi kalau kita memahami filsafat itu sebagai tradisi atau sebagai adat, maka kita akan melihat sudah ada fenomena yang terjadi di Indonesia mengalami modernisme adat istiadat. Artinya ada perubahan. Nah, sehingga nanti kita mau melihat bahwa modernisme sejarah filsafat Indonesia itu tidak melihat pada filsafat Indonesia itu sendiri, tapi melihat kepada adat istiadat atau tradisi yang ada di Indonesia. Sehingga nanti apa yang dimaksud dengan modernisme filsafat Indonesia itu artinya adalah suatu upaya atau gagasan perubahan filsafat Indonesia akibat bertemu dengan gagasan atau pikiran dari filsafat Barat. Jadi modernisme itu merupakan sebuah pertemuan atau perubahan yang diakibatkan pertemuan filsafat Indonesia atau adat Indonesia dengan filsafat Barat. Artinya dia terinspirasi. Jadi filsafat Indonesia mengalami modernisme akibat terinspirasi dari gagasan filsafat Barat. Jadi yang membuat modernisme filsafat Indonesia itu karena terinspirasi dari filsafat Barat. Itu yang disebut dengan modernisme filsafat Indonesia. Jadi tidak dilihat dari filsafat Indonesia itu sendiri, karena filsafat Indonesia kemarin saya katakan belum ada secara utuh ya. Jadi yang kita lihat sekarang adatnya itu mengalami modernisme ya. Mengapa? Karena terinspirasi dari filsafat Barat. Saya ambil contoh. Pada abad ke-15, 16, 17, kalau kalian lihat foto-foto orang-orang Indonesia di seluruh Indonesia ini, mulai dari Sabang sampai Merauke, nanti pasti kalian akan melihat foto-foto perempuan misalnya yang tanpa baju, yang hanya ditutup bagian bawah, bagian atas ini tidak ditutup. Jadi jangan kita katakan, oh itu orang-orang Timur itu, orang Indonesia itu tidak punya budaya. Bukan, itu budaya kita. Terlihat semua. Tidak ada merasa sesuatu yang kurang di sana. Karena begitu, budaya kita, waktu tradisi kita, adat kita. Bahkan sampai sekarang kalau pergi kalian ke Bali misalnya, atau pergi ke Papua, di situ masih hidup tradisi itu. Laki-laki pakai koteta, perempuan tidak menutup bagian atasnya, kelihatan semuanya. Jadi jangan nanti kalau kalian pernah nanti diajak ke sana langsung mata kalian nyorot gini ya. Enggak. Itu budaya. Ya bagi mereka itu tidak ada dosa. Karena itu budaya, tradisi.
Tetapi di kita setelah abad ke-19 dengan masuknya para misionaris Eropa, lalu orang Eropa melihat kita begitu, wow, kenapa bisa begini? Kira-kira gitu ya. Orang tak beradab orang ini, orang tidak punya sopan santun orang ini. Nah, diajarilah pakaian Eropa, dibelilah pakaian-pakaian bekas dari Jerman, maka dibuat dulu burjen, buruk Jerman, dipakai oleh kita. Kasihlah, diajari itu bagaimana cara pakai baju, pakai bra, pakai BH kan. Lalu mulailah orang itu berpakaian menutup bagian atas. Lalu itulah terjadi modernisme ada. Karena apa? Terinspirasi dari filsafat Barat. Jadi mereka akhirnya mulai memakai budaya-budaya Eropa karena bertemu adat Indonesia dengan adat Eropa. Terjadilah modernisme. Nah itu. Jadi setelah itu mulailah kita yang sudah pakai baju sekarang melihat orang yang tidak pakai baju, kita katakan mereka telanjang. Padahal dulu kita juga begitu. Tapi karena bertemunya dengan peradaban lain, peradaban Eropa, maka terjadilah modernisme adat. Nah itulah modernisme Indonesia, filsafat Indonesia mengalami perubahan karena ada penghayatan baru dari perubahan-perubahan yang ada. Mungkin kita berpikir, oh itu dulu abad ke-15, 16, 17 mereka tidak punya baju, bertemu dengan peradaban Barat pada abad 19, para misionaris bawa peradaban baru, lalu mereka pakai baju, jadi mereka jadi sopan. Sekarang nggak mungkin lagi ada terjadi modernisme filsafat kita, adat kita. Saya bilang, kalau dulu datang tamu dari kampung atau kita pergi ke kota atau dari kota pergi ke desa sebaliknya, kalau bertemu kan hangat sekali, salam, berpelukan, lalu sampai itu makan di rumah. Kalau dari kota ke desa makan roti, ada roti yang merah-merah dulu itu kecil ya, ada bawa kongguan, panggil tetangga, bagi-bagi, bikin kopi, cerita. Gimana di kota? Bagaimana kabarnya ini? Mak cerita lah, banyak sekali. Bisa 3 hari berganti-ganti orang ke rumah kita gara-gara datang orang kota. 3 hari makan bersama, enak. Jadi bertemu dari hati ke hati, bertemu dari muka ke muka, saling berpelukan, ada terjadi sentuhan. Cerita masa lalu, cerita masa sekarang, cerita masa yang akan datang. Terjadi silaturahmi. Dari desa ke kota datang, bawa ayam, bawa beras, gitu kan. Dia bawa ke kota, lalu ditanya, bagaimana kabar siapa di kampung? Bagaimana kabar bulang, kabar opung, kabar tulang, namboru? Gimana? Wah begini mereka cerita 3 hari. Lalu tidak pernah ditanya kapan pulang. Karena mereka bersahabat, keluarga. Bertemu dengan cerita-cerita. Narasi-narasi yang dibangun ialah persaudaraan. Itu dulu, cerita dulu itu. Sekarang nggak ditemukan lagi itu. Karena sudah datang paradigma baru dengan adanya gadget, handphone. Datang tamu, langsung bilang, datang tamu kita. Ya, salam, haras. Gitu kan? Pakai bahasa Arab, pakai bahasa Ibrani lagi kan. Halo, salam. Tapi sambil, oh ya. Langsung pergi ke kamar. Mengendap lagi di kamar. Tamunya ada di situ. Apa namanya? Udah tidak ada temannya, dia putus, enggak ada teman yang menemani, enggak ada yang menemani. Angin sepoi-sepoi kan. Kopi lambat datang. Datang lagi kopi berani sendiri datang tanpa makanan kan. Kopi berani. Manis berani. Dia berani datang tanpa teman. Padahal dulu kopi itu pakai teman karena datang dari kota bawa roti kongguan dibagi-bagi kan, kopi pemalu namanya. Karena dia ditemani roti, ditemani goreng pisang. Tapi datang ke kota, datang ke desa kami sekarang, nggak ada dibawa apa-apa. Ya keluarlah kopi itu, kopi berani sendiri pula. Nggak ada lagi yang menyuguhkan. Dulu kan silakan minum, nah, disuguhkan. Sekarang minum sendiri karena nggak ada yang minum. Hilanglah persaudaraan, hilanglah tanya-tanya berita, hilanglah empati, simpati, hilanglah segalanya.
hilang karena ada kemajuan teknologi dari barat ini, handphone menghilangkan rasa kekeluargaan. Yang paling aneh lagi sekarang itu masa-masa dulu, sekarang apa yang aneh? Masa sekarang ada istilah pabin. Udah pernah dengar ini? Apa ini pabin? Pernah dengar pabin? Pabin itu langsung dari kata phone and stabil. Phone instabil. Artinya apa? Phone instabil ini artinya adalah stabil. Artinya mengabaikan. Ini tradisi baru sekarang, mengabaikan. Coba lihat di gereja sekarang, mengabaikan ini. Orang sudah berkhotbah di depan, pendeta berkhotbah. Semua orang mengabaikan khotbah itu, langsung bagus. Kita pikir dia dengar khotbah, ternyata dia nonton YouTube atau balas WA temannya yang WK. Kan. Atau lihat TikTok yang bunyi. Tak ketawa dia. Itu mengabaikan. Orang sibuk khotbah di sana. Khotbahnya sudah berapi-api sampai berbuih bulunya. Dia stuck di sini. Mengabaikan. Atau mungkin PJJ, pertongguan pertanyaan, sampai di pertongguan semua jemaat. Semua udah mulai. Kita mulai acara. Oh ya, mulai. Ya. Tapi semua stuck. Mengabaikan semua. Atau sekarang kalian makan di rumah kalian. Kalian sudah pulang ke rumah. Halo papa, mama, makan. Tapi makan pun lihat WA grup. Wah, bagaimana kabar di kampus? Iya, saya baik aja. Jadi bukan dilihatnya lagi wajah mamaknya, bapaknya yang mengharap dia pulang, bahagia pulang. Tapi dia terus lihat handphonenya. Karena handphonenya lebih bagus dari handphone mamaknya dan bapaknya. Pamer dia di depan bapak. Stabil. Ini persoalan. Ini rusak sekarang semua. Hati-hati. Stabil. Lalu gara-gara stabil ini apa yang terjadi? Kalau ini sekarang kesalahan, ya, ini matamu. Kalau tiap hari kau menghabiskan energi pikiranmu kepada smartphone ini, lebih dari 6 sampai 8 jam sekali. Cobalah bagikan ya 24 jam. Mungkin Anda tidur jam 2 atau jam 1, bangun jam 6. Berarti hanya 6 jam istirahat. Kurangi 24, berarti kan 20 berapa? 24 kurang 6 berapa? 18 jam lagi. Kau gunakan lebih banyak di depan smartphone daripada belajar, membaca dan sebagainya. Dan apa yang terjadi kalau lebih banyak matamu, waktumu, kepalamu ini berpapasan dengan elektronik ini, maka akan rusaklah otak manusia. Otak ini. Dan inilah otak yang membedakan manusia dengan binatang. Binatang itu kalau dia diganggu atau terancam hanya 2 pilihan. Pertama dia lari. Itu binatang. Kedua, kalau dia terancam dia fight, melawan. Makanya kalau dia ular langsung patah. Kalau dia anjing gigit. Kalau dia harimau terkam. Itu insting namanya, otak insting. Itulah otak terendah dalam otak manusia. Itu biasanya di sini. Insting manusia di sini, tidak di sini.
Karena di sinilah otak manusia yang membedakan manusia dengan binatang. Di sinilah sensor saraf yang tertinggi bagi manusia. Kalau ini sudah rusak, maka ini pindah ke sini muncul. Jadi kita menjadi otak binatang. Dan apa yang membuat ini rusak? Ini. Jadi apa ciri-ciri orang yang sudah rusak otak depannya? Sulit konsentrasi. Pastikan dirimu sekarang masih sulit atau tidak. Kau disuruh bekerja, sulit kau mengerti tugas yang kau diberikan kepadamu. Itu ciri-ciri orang yang sudah rusak otak depannya ini. Hanya di sini. Rusak otaknya. Ketika belajar seperti ini tidak bisa mendengar, tidak konsentrasi. Ketika dia mendengar khotbah dia tidak bisa konsentrasi. Berarti sudah rusak ini. Apalagi kalau disuruh. Dia menjadi generasi avatar. Apa-apa bentar. Pergi dulu nak, panggil dulu nemburumu, bentar ma. Cuci dulu piring, bentar ma. Pergi dulu ke ladang, bentar ma. Karena responnya sudah hilang. Karena dia sudah generasi binatang, generasi avatar. Tes aja dirimu sekarang, kau berada di mana? Kalau sudah sampai taraf itu, masih ada masa bertobat sekarang. Kurangilah penggunaan. Kurangi. Pernah kenal dengar nama Bill Gates? Siapa Bill Gates? Siapa itu? Bill Gates. Pemilik dan penemu Microsoft Office. Orang kaya dunia. Dia bisa pilih apa-apa. Tapi untuk putri dan anaknya dia tidak berikan gadget sebelum usia 14 tahun. 14 tahun. Karena dia sadar gadget ini akan merusak otak anak. Bukan berarti dia tidak bisa beli gadget. Wah, satu kampus ini pun bisa dibelinya. Dipenuhkan sini semua di sini gadget bisa dibelinya. Karena saking banyak uang. Tapi demi masa depan anaknya dia tidak mau kasih gadget sebelum 14 tahun. Kita baru lahir, wah, kasih gadget. Biar dia mulutnya kan. Dulu ketika kita nangis dulu, orang tua kita kasih ke Namboru, ke Bulak, ke Opung atau ke babysitter. Cicak, ding gitu kan, lari kan. Sekarang nggak ada lagi. Kalau ambil aja ini. Jadi nggak tahu dia gerak-gerakkan. Karena apa? Ini bisa mengatur sensor otak. Bisa mendiamkan. Karena ini punya pengaruh merusak otak. Jika kau punya anak nanti jangan kasih handphone sampai usia 5 tahun. Jika kamu punya anak yang mau kau lihat sampai tua. Tapi jika kau hanya ingin milik anakmu usia 6 tahun, 8 tahun, kasih aja gadget mulai lahir. Usia 8 tahun nanti disomba dia. Karena dia langsung kanker otak, merusak batang otak. Usia 8 tahun. Makanya walaupun sekarang anak-anak waktu SD dia pergi dari rumah, Syria sampai di sekolah, mati. Kalau sehat pasti cas otaknya sudah Alzheimer. Sampai tua gini. Penderitaan yang panjang. Itu. Kalau kalian ingin selamat sekarang yang kurang lah. Gunakan aja untuk kebutuhan kuliahmu supaya berharga. Gunakan untuk membaca buku atau membaca pelajaran dari sana. Selain itu hentikan aja. Ngapain kau capek men-scroll TikTok orang, YouTube orang, tidak berguna. Menghabiskan kuotamu, habis itu minta sama bapakmu lagi. Pak, mintalah, kuota habis. Kata dosen harus masuk di grup. Wah, hebat sekali. Gunakannya dosennya lagi. Tapi karena seorang teolog-teolog yang meminta, untuk Tuhan ini kata bapak kita kan, dia kasih. Karena untuk Tuhan ini, apalah nggak mungkin berbohong ini anakku ini begitu kan. Kasihnya lah, karena kasihnya kepada kalian. Tapi kalian habiskan kuotanya hanya untuk TikTok.
untuk YouTube, untuk menonton ya yang tak berguna. Ini terserah sih, kalau kalian mau tidak percaya tak percaya, coba aja. Oke, itu terjadinya modernisme adat. Perilaku manusia sekarang sudah mengarah kepada perilaku binatang daripada perilaku manusia. Binatang sekarang sudah peri kemanusiaan mereka. Binatang peri kemanusiaan. Dia menolong sesama binatangnya. Manusia sekarang peri kebinatangan. Sudah dilihat pun temannya susah, disusahi lagi. Dilihat bahagia, dia susahi lagi. Dia senang, orang lain susah. Dia susah jika melihat orang lain senang. Itu peri kebinatangan. Ya, di sini nggak ada sedikit maksudnya. Kita masuk pada modernisme filsafat, sejarah filsafat barat. Kita mulai dari modernisme sejarah filsafat barat, nanti baru kita terangkan modernisme sejarah filsafat timur atau Indonesia. Nah, untuk melihat bagaimana terjadi modernisme bagi filsafat barat itu, maka kita mulai dari era yang ditetapkan sebagai tolok ukur modernisme filsafat barat itu dimulai. Kapan filsafat barat dimulai? Filsafat barat itu dimulai setelah ditemukannya tulisan-tulisan dari Aristoteles abad ke-4 di Yunani kuno. Ini tolok ukur dimulainya sebuah peradaban filsafat barat. Kalian sudah belajar itu di filsafat barat kemarin, bahwa titik mula dari filsafat barat itu dimulai dari tulisan-tulisan atau pikiran-pikiran dari Aristoteles. Saya tidak mau ulas apa pemikiran Aristoteles. Nah, mulai dari situ dimulainya dikembangkan era-era dari filsafat modernisme secara filsafat barat itu. Misalnya era-era filsafat barat itu dimulai abad ke-4 sampai ke-3 sebelum Masehi. Ini disebut dengan era filsafat barat klasik. Lalu abad ke-3 sebelum Masehi sampai abad ke-16 Masehi ini disebut dengan era filsafat barat pertengahan. Lalu bagian ketiga abad ke-16 sampai ke-21 Masehi sekarang atau sekarang ini disebut dengan abad modern. Nah, kalau di filsafat modern timur tadi atau Indonesia saya katakan tadi terjadi karena pertemuan atau datangnya gagasan-gagasan yang diinspirasi dari filsafat barat ke filsafat Indonesia, sehingga terjadilah perubahan adat ya. Kalau di barat itu kemana? Apa yang menginspirasi mereka mengalami modernisme, pembaharuan, perubahan? Jadi filsafat barat itu terjadi modernisme karena perkembangan dan penemuan ilmu sains yang baru. Jadi kalau misalnya Aristoteles waktu itu masih menekankan pembahasan kepada kebenaran dalam alam, ya, pencari kebenaran alam-alam, maka pada abad pertengahan ini mencari kebenaran tentang Tuhan, mencari kebenaran tentang Tuhan. Lalu di modern ini apa? Kalau misalnya di pertengahan ini sudah mengkritik pemikiran-pemikiran Aristoteles, lalu pertengahan mengkritik pemikiran-pemikiran abad pertengahan, modern mengkritik pemikiran-pemikiran abad pertengahan. Artinya modernisasi
filsafat barat itu terjadi akibat kritik terhadap filsafat yang lama, atau kritik terhadap kelembagaan gereja, atau kritik terhadap teolog-teolog gereja. Itu yang mereka lakukan. Jadi terinspirasi dari penemuan yang baru, penemuan sains, teknologi, dan teologi yang baru, pemahaman teologi yang baru, mengkritik teologi yang lama. Jadi itu, dari situ terjadi modernisme. Misalnya saya ambil contoh, ketika misalnya John Wycliffe, pernah dengar nama John Wycliffe? Pernah mendengar? Dalam sejarah gereja, pastilah kalian sudah belajar John Wycliffe ya, sejarah gereja. John Wycliffe ini seorang pastor ya, dia mencoba mengkritik kebijakan-kebijakan Paus tentang dominasinya terhadap kerajaan-kerajaan Paus. Paus itu begitu otoriter, begitu kuat untuk menguasai kerajaan-kerajaan yang di bawah. Karena Paus itu sebagai pemerintah, sebagai kepala negara kan. Di Italia kan dia sekaligus Paus, sekaligus kepala pemerintahan. Itu yang dikritik Luther kan, supaya terjadi pemisahan antara gereja dan negara. Kalau Katolik kan tidak bisa dipisahkan gereja dan negara. Italia itu dipimpin oleh Paus, juga Paus itu sebagai kepala pemerintahan, kayak presiden. Jadi dia punya otoritas yang kuat kepada negara-negara atau kekuasaan-kekuasaan, kerajaan-kerajaan yang dikuasai. Lalu John Wycliffe menentang kebijakan yang mengumpulkan pajak kepada Paus. Dia menentang soal pajak. Lalu selain dia menentang soal pajak, Wycliffe juga mengkritisi pemerintah yang memiliki kekuasaan yang absolutely dia seperti Tuhan. Karena dia mengaku sebagai wakil Tuhan. Successio apostolica. Jadi kekuasaannya luar biasa. Jadi John Wycliffe mengkritik itu. Dia mengatakan bahwa kekuasaan itu harus berdasarkan kasih karunia. Bukan karena power sebagai paus, dia langsung memerintah sebagai raja. Tidak, tapi karena kasih karunia. Tidak ada beda level ya. Itu dikritik oleh John Wycliffe. Lalu akibat ajaran-ajaran Wycliffe itu yang mengkritik tadi kan, modernisme barat itu kan mengkritik ya ideologi, teologi, filsafat sebelumnya, maka dipanggillah dia. Dipanggil lalu dituduhlah dia supaya jangan meneruskan ajarannya atau mempertanggungjawabkan ajarannya. Tapi dia tidak pernah berhenti walaupun sudah dipanggil oleh uskup atau Bishop London William Courtenay, dia tidak berhenti. Bahkan dia melancarkan lagi kritik-kritikannya kepada Paus. Dia menerjemahkan Vulgata. Apa itu Vulgata? Vulgata. Sudah selesai kan pembimbing PL 1 kan? Waktu pembimbing PL 1 kan dipelajari kanon, pembagian kitab-kitab PL, sumber-sumber, teori sumber, baru sumber-sumber teks. Kan dipelajari dulu kan? Teks sumber-sumber ada dari teks Masoret, teks Yunani, teks Vulgata, teks Pesita, teks Targum. Tidak dipelajari waktu. Kalau tidak dipelajari, bagaimana kalian menafsir nanti semester depan? Masuk tafsir 1, tafsir 2, hermeneutik. Ya harus tamat ini, teori sumber. Apa itu Vulgata? Vulgata, nggak tahu? Lah saya kasih tahu aja lah, capek nanti kalian baca. Vulgata adalah Alkitab terjemahan bahasa Latin. Jadi Alkitab itu diterjemahkan dalam bahasa Latin, itu namanya Vulgata. Lalu Vulgata ini diterjemahkan oleh Dick Wycliffe lagi ke bahasa Inggris.
Padahal peraturan dulu tidak boleh menerjemahkan Alkitab Vulgata itu ke dalam bahasa apapun. Tidak boleh. Paus melarang. Bahkan dulu kalau dalam tradisi Roma Katolik untuk membaca Alkitab itu nggak boleh jemaat bersembarangan. Harus datang para suster, pastor ke jemaat, ke rumah jemaat itu. Lalu diambillah Alkitab itu dari tempat penyimpanan Alkitab. Kan tempat penyimpanan Alkitab bagi Katolik itu kan suci. Diambillah nanti Alkitab itu. Lalu datanglah pastor atau baru dia baca firman Tuhan yang tertulis bagi bapak ibu anggota jemaat, baca. Habis itu dia makanya Alkitab itu nggak dibaca-baca, hanya ada di rumah. Beda dengan Alkitab Protestan, tiap hari dibaca hingga rusak. Kalau Alkitab Katolik biasanya itu putih bersih itu, dibaca-baca. Makanya kalau Alkitab sekarang putih bersih berarti Anda Katolik. Kalau Protestan biasanya Alkitabnya dibaca-baca tiap hari. Karena kalian Katolik, makanya Alkitab kalian tidak rusak-rusak kan. Kalian semua kan Katolik kan, Alkitabnya tinggal di meja itu terus kan, nggak pernah dibaca tiap hari. Kalian sebenarnya Katolik yang tinggal di rumah Protestan. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris Vulgata. Akhirnya disebutlah dia bidah Mesir. Ya, ini Vulgata. Kalau Alkitab dalam terjemahan bahasa Suriah apa namanya? Bahasa Suriah. Kalau bahasa Suriah nanti namanya Peshitta. Peshitta. Kalau ada potongan-potongan Alkitab yang diterjemahkan dalam bahasa Aram apa namanya? Sumber, terus sumber. Nggak jauh juga, nggak tahu juga. Namanya Targum. Targum ini masih banyak sekarang di Alkitab itu Targum. Frasa-frasa yang diterjemahkan dalam bahasa Aram. Misalnya Rabbuni, guru, ya Abba, Bapa, Hosanna, Maranatha, apa lagi? Eli lama sabachthani, apa lagi? Talitakum. Itu bahasa Arab yang masih ditulis di Alkitab. Jadi penggalan-penggalan itu, frasa-frasa itu disebut dengan Targum. Jadi kalau Peshitta ada Alkitab dalam bahasa Suriah. Kalau Septuaginta apa? Septuaginta, Alkitab dalam terjemahan bahasa Yunani, Septuaginta, atau sering disebut dengan Septuaginta, yang diterjemahkan oleh 70 orang rahib atau pastor. Itu harus kalian tamat loh. Apa namanya, sumber-sumber teks. Nanti kalian bicara itu. Kalau kalian menerjemah Alkitab, dari mana itu? Dari teks Masorah. Ada lagi teks Samaritan. Teks Samaritan ya. Ada teks Masorah, ada teks Samaritan. Dari Kodeks Apollo Alexandria. Ya, banyak-banyak itu. Ada lagi teks Qumran. Tidak pernah dibahas dulu teks Qumran. Yang ditemukan di Qumran 1948 dan 1952. Atau naskah Gunungan Laut Mati. Harusnya sudah kalian tamat dari situ. Ya, udah semester 3. Udah tamat pembimbing PL kan? Udah kan? Lalu apa yang kalian belajar dulu? Kalau tidak tahu itu. Harus tahu lah itu. Kalau tidak tahu, ya baca aja bukunya. Tapi itu memang mahasiswa kita di kampus ini ya tidak mau mengeksplor diri. Bangga dan merasa cukup di kelas ini aja. Habis ini nanti saya yakin habis ini kalian pulang ke kamar kalian tidurnya itu. Lalu ketemu lagi minggu depan baru ambil baca buku pembimbing filsafat ini. Ya kalau model begitu sih ya model SMP SMA ilmumu tidak akan tambah. Tapi kalau Anda sudah sadar maha siswa di atas siswa, cara belajarnya bukan lagi siswa, pergilah baca buku, beli buku ke perpustakaan,
atau ke toko buku cari buku. Nah itu dia akhirnya dikucilkan. Selain ini juga ada tokoh lain namanya Martin Luther. Dia mengkritik Paus untuk melihat modernisme secara filsafat barat itu. Jadi dia mengkritik Paus soal apa? Indulgensia. Apa itu indulgensia? Cuma penghapusan dosa. Itu dulu diciptakan karena mereka kewalahan soal dana membangun Basilia sekarang. Basilia itu kan mau dibangun besar. Kantor kepausan itu yang di Roma kan. Basilia. Lalu bagaimana cara untuk mendapatkan uang? Ya juallah surat penghapusan dosa. Makin besar dosamu, bayarlah makin besar. Sedikit dosamu, bayar sedikit. Ini memang sukses. Tapi menurut Luther itu salah. Karena manusia tidak dibenarkan karena pembayaran transaksional uang. Tapi manusia dibenarkan karena iman. Justification by faith. Itu kita sudah pelajari minggu yang lalu kan? Justification and redemption, attainment in Christ. Justification, pembenaran oleh iman. Dia mengkritik Paus dengan indulgensia. Dan apalagi yang dikritik oleh Martin Luther? Dia mengkritik soal substansiasi. Apa itu substansiasi? Udah belajar dogma belum? Sejarah gereja juga belum pernah mendengar transubstansiasi? Belum? Oke, saya terangkan aja. Habis waktu nanti nggak tahu. Transubstansiasi, trans itu berarti transfer, pindah ya, transfer. Roti dan anggur itu langsung tubuh dan darah Kristus itu berubah jadi tubuh dan darah. Berubah. Kayak apa itu? Apa namanya? Power Ranger. Berubah. Kan Power Ranger kan itu kan berubah. Jadi roti itu jadi daging dan darah. Menurut Luther itu bohong, nggak mungkin lah. Dia tidak akan pernah terjadi itu. Roti jadi daging, kayak langsung B2, BPK kelihatan kan? Nggak mungkin. Tetap roti dan anggur itu tetap anggur, nggak mungkin darah. Maka dia menggantinya dengan ajaran substansiasi. Apa itu substansiasi? Itu dia hadir dalam substansi itu. Maka dia mengatakan real present, kehadiran nyata. Jadi dalam roti dan dalam anggur itu Yesus hadir nyata. Substansiasi. Hadir nyata. Jadi roti tidak berubah jadi daging, anggur tidak berubah jadi darah, tapi dalam roti dan anggur itu Yesus hadir nyata. Sehingga ketika kita makan roti itu artinya kita telah dimasuki tubuh Kristus. Supaya tubuh kita kuat menghadapi penderitaan, tantangan sebagai saksi Kristus. Lalu ketika kita minum anggur itu, maka darah Kristus hadir nyata ke dalam tubuh kita untuk apa? Mensucikan dosa kita. Darahmu yang kotor itu dibersihkan. Kalau ada di situ darah tinggi jadi tidak normal. Ada di situ kolesterol jadi normal. Itu. Jadi itu substansiasi. Lalu bagaimana tadi? Dia mengatakan apa? Kalau dari Katolik transubstansiasi, kalau Luther substansiasi, kalau Calvin apa ajaran tentang Perjamuan Kudus? Yang Calvin tidak ada. Calvin mengatakan itu hanya simbol atau peringatan. Artinya bagi dia tidak mungkin langsung berubah
Tidak mungkin Yesus hadir. Karena apa? Yesus tidak bisa hadir di surga dan di bumi bersama-sama. Maka dia mengajarkan perjamuan kudus itu hanyalah peringatan. Jadi hanya dia peringatan, ya ambil darah, ambil roti, makan, minum, terserah. Itu peringatan. Nah ini mengkritik. Luther mengkritik teologi kelembagaan gereja, mengkritik ideologi Katolik. Itulah terjadi modernisme secara filsafat Barat. Terjadi pembaruan karena mengkritik. Sama seperti agama Kristen lahir karena mengkritik agama Yahudi. Agama Islam lahir karena mengkritik agama Kristen. Lalu Pentakosta lahir karena mengkritik agama Protestan. Harismatik lahir karena mengkritik agama Pentakosta. Lalu nanti datang lagi yang rematik mengkritik yang harismatik. Lahirlah gereja rematik Indonesia kan? Ya, kritik mengkritik semua itu. Sekarang kan gereja zaman baru yang terakhir kan? Orang-orang zaman baru ini mengkritik harismatik, lahirlah gereja New Age of Era. Gereja zaman baru. Gereja zaman baru itu seperti Yesaya Pariaji, dia sudah meninggal kan. Dan kedua sekarang Erastus Sabdono, Gereja Suara Kebenaran Indonesia, GSKI. Dulu dia GBI Rehoboth. Dia mulai mengajarkan di tunggal, tidak ada lagi Trinitarian. Dia mulai mengajarkan bahwa nanti di surga pun kita masih menikah. Wah. Jadi kalau saudara tidak puas pernikahan sekarang, nanti di surga juga menikah lagi. Seru kan? Seru itu. Lalu dia mengajarkan Yesus itu bukan juru selamat. Itu kan ajaran Erastus Sabdono kan. Kalian sering menonton videonya? Terserah. Itu gereja-gereja mengkritik harismatik itu. Itulah kehidupan. Terjadi modernisme mengkritik yang sebelumnya. Kalau Hindu Buddha sih, kalau Hindu Buddha itu lahir mengkritik Buddha. Konghucu lahir karena mengkritik Hindu. Lalu Taoisme mengkritik Konfusianisme. Lahirlah gereja-gereja. Semua di Jepang pun nanti Shintoisme dikritik oleh agama Neo Shintoisme. Neo Shintoisme juga dikritik, lahirlah macam itu. Jadi mengkritik-kritik itu melahirkan sebuah gerakan. Jadi nanti di gereja pun gitu. HKI dikritik oleh HKIP kan. BNKP dikritik BNKPI kan. Begitu kritik kan. Jadi gitulah. Itulah terjadi modernisme. Sudah lihat ya, sudah mulai lihat ya, bagaimana lahirnya modernisme Barat itu. Nah sekarang kita baru masuk ke bahasan kita, bagaimana Timur itu mengalami modernisme. Sekarang kita melihat bagaimana modernisme dalam sejarah filsafat Timur. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa kalau modernisme di Barat itu mengkritik filsafat atau teologi atau kelembagaan gereja sebelumnya, dan lahirlah aliran yang baru, lahirlah aliran Protestan, Pentakostal, Harismatik dan sebagainya. Lalu bagaimana di Indonesia? Saya katakan tadi filsafat Indonesia tidak ada. Lalu apa yang dia kritik? Tidak ada. Dan ternyata yang kita lihat dalam modernisme di Indonesia itu dimulai dari adat. Adat itu yang mengalami perubahan. Tadi sudah saya katakan bagaimana adat zaman dulu abad ke-15 1917 dengan adat sekarang setelah datangnya pencerahan-pencerahan atau filsafat Barat itu. Tetapi kalau kita melihat tradisi adat Indonesia
adat itu pada dasarnya tidak pernah mengalami perubahan. Di seluruh Indonesia, adat itu selalu memastikan dirinya tetap pada nilai-nilai abadi. Itu sebabnya di beberapa tempat adat itu mengalami perubahan-perubahan, tetapi di tempat lain dia melihat bahwa adat itu tetap pada prinsip. Maka orang ada filsafat Rifat Sidi, filsafat Indonesia mendefinisikan adat itu dalam 3 bagian. Yang pertama itu adat sebentar adat, adat sebenar adat, adat sebenar adat. Kemudian yang kedua adat yang diadatkan. Dan yang ketiga adat yang teradat. Nah, apa maksudnya ini? Adat yang sebenar adat, itulah tadi yang saya katakan, adat yang tidak mengalami perubahan. Misalnya orang Bugis mengatakan rusak taruh datu, tan rusak taruh ade. Hukum raja bisa rusak, tapi hukum adat tak pernah rusak. Atau orang Minang mengatakan adat tak lekang oleh panas, tak luput oleh hujan. Jadi adat itu tidak akan lekang rusak oleh karena panas atau lapuk karena hujan, tidak pernah. Artinya adat itu tetap pada dimensi keabadian. Tetapi ketika berjumpa dengan budaya atau pengaruh filsafat barat, maka lahirlah adat yang diadatkan. Sebenarnya ada sih dalam tradisi kita seperti itu, tapi ya diterima mengalami perubahan. Itu namanya adat yang diadatkan. Pada hakikinya kita memiliki, tapi tidak sama dengan mereka. Tapi kita terima menjadi sebuah tradisi baru, sehingga terjadilah adat yang diadatkan. Tapi kalau adat yang teradat itu tidak ada sama sekali sama kita, tapi jadi adat di kita, kebiasaan. Adat itu kan kebiasaan. Apa contoh? Misalnya di kita tidak pernah ada orang merayakan ulang tahun. Orang timur itu tidak pernah mengingat kapan dia lahir. Apalagi kapan dia mati kan. Tidak pernah dia tahu. Tapi kalau tradisi Eropa, happy birthday to you. Wah, kita ikut-ikutan. Hembus lilinnya, potong kuenya. Nah, itu kan. Itu tidak ada dalam tradisi apapun. Lihatlah tradisi-tradisi di suku-suku kita. Ada. Di Batak Toba, Karo, Simalungun, Deli ada. Gak ada itu tradisi-tradisi selamat ulang tahun. Gak ada. Makanya sekarang saya malas sekali grup itu lebih banyak digunakan selamat ulang tahun. Apalagi Facebook, tiap hari banyak yang ulang tahun. Sakit tangan, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Capek. Saya sekarang gak mau mengucapkan selamat ulang tahun di WA grup di Facebook. Sorry. Capek. Coba temanmu 5.000 dalam pertemananmu, di wallmu 5.000. Wih. 10 tiap hari. Selamat ulang tahun bro. Selamat ulang tahun sis. Selamat ulang tahun ulang. Semua. Makanya saya sekarang dari wallku saya buang tanggal itu. Supaya sama saya pun jangan ada orang mengucapkan selamat ulang tahun. Membalas itu lebih capek lagi. Terima kasih bro, terima kasih. Baru kita ucapkan terima kasih, datang lagi selamat ulang tahun. Terima kasih, selamat ulang tahun. Terima kasih. Sampai jam 12 malam. Capek. Habis waktu, tidak dibalas, salah. Dibalas, salah. Tak dibalas, enggak kau balas bro. Enggak teman lagi kita ya katanya. Sakit hati, balaslah. Hanya tidak like aja pun marah dia. Like. Ya kan?
Itu tradisi-tradisi yang teradat namanya, yang teradat. Jelang ulang tahun pernikahan, HWA kan? Happy Wedding Anniversary. Mana ada itu di kita? Lu menikah, ten, selayarnya sampai 1 kilometer. Gerejanya becek lagi, disarak-sarak lah, pasir becek semua. Sampai ada orang yang ngangkat, baru silam-silam musuh. Mana ada tradisi gitu. Gak ada itu. Itu namanya adat yang di Eropa nggak ada becek bro. Nggak ada debu, nggak ada. Kalau pun 1 kilometer diserak-serak akan berdebu itu. Kita mana? Mau diserak sampai di sana. Sampai di sana menyapu lah itu selayarnya itu. Menyapu. Jadi ngapain beli baju seperti itu? Pakai kebaya aja. Kalau kebaya kan jalan kan. Itu. Kalau pakai itu kan korno gini, jalannya begini. Coba menyarat itu kan berat. Kalau dia jalan gini, malah terseret. Capek itu. Beratnya bukan main, kan? Harganya pun melambung. Kebaya paling 2 juta. Pakai itu 5 juta paling rendah. Kalau yang lebih mantap 10 juta. Ngapain? Hanya sebentar 1 jam 10 juta dibuang. Ngapain? Berhutang habis pernikahan, hitung hutang. Hitung hutang. Bukan hitung untung, hitung utang. 10 tahun pernikahan membayar utang menikah. Lebih baik seperti orang Jawa itu, 2 juta ambil panggil keyboard tunggal, makan pulang, 2 juta selesai, hitung untung kan. Bisa sewa rumah 1 bulan kan. Kita jangankan sewa rumah, 10 tahun berutang, 10 tahun. Karena si nama 50 juta kan, supaya keren kan. 50 juta. Nggak tahu dia hutang kiri, hutang kanan. Itu kan ada yang terada. Sinawak ini sebenarnya kan bagaimana supaya sukses pernikahan ini. Bukan jual beli perempuan itu. Sekarang udah jual beli perempuan. Anak baruku itu sudah S1 lagi. S1 50 juta, S2 75 juta, S3 100 juta. Transaksi perempuan. Gila itu. Jual beli perempuan. Jadi kalau kalian nanti mau menikah, jangan mau jual beli. Kalau kau sudah cinta sama laki-laki itu, jangan gara-gara sinamot, mahar itu gagal pernikahan. Tanpa sinamot pun kawin aja beliau, kenapa? Itu adat yang diadatkan dan adat yang teradat. Jadi terjadilah modernisme filsafat Indonesia. Disitulah mulai terjadi modernisme. Kalau tanpa begitu nggak terjadi. Nah memang kalau kita lihat dalam sejarah bagaimana orang Padang melawan modernisme terhadap adat itu. Dengan kehadiran Imam Bonjol dulu setelah dia pulang dari Mekah, lalu dia mengadakan pemurnian ajaran Islam di Padang, lalu menentang adat-adat semua. Lalu dia terjadi perang adat, raja adat dengan perang Imam Bonjol. Itu menghancurkan segalanya. Lalu lahirlah nanti bagaimana mereka menghadapi modernisme dari adat itu. Kalau pernah kalian tonton nanti tenggelamnya kapal Van der Wijk, pernah tonton film itu mengkritik orang Padang. Atau film atau roman Siti Nurbaya, Datuk Maringgi, pernah baca? Enggak pernah juga ya. Itu mengkritik orang Padang tentang adat. Banyak sekali pujangga-pujangga Padang yang mengkritik orang-orang Padang. Itu tuh supaya terjadi modernisme dalam adat. Dan masih banyak lagi sebenarnya modernisme dalam adat itu. Katakanlah di adat Batak misalnya,
Kalau dia inang bau, misalnya saya dengan suami, istri dari laya saya, dari Ito, dari istri saya tidak bisa bicara kan. Dulu harus bilang, ding ding, aku mau minum, tolonglah ambil air. Datanglah inang bau kita. Iya ding ding, saya akan bawa minuman. Wah, itu. Jadi keding. Karena dilarang. Karena kami sama-sama pendatang di rumah itu. Kalau istri saya dengan itonya kan orang rumah. Saya dengan istri lain saya itu kan pendatang. Kalau terjadi affair, kami tinggalkan mereka semua di situ. Jadi dilarang. Itu filsafatnya, dilarang. Tak boleh ngomong. Kalau di karo sama mantunya laki-laki nggak boleh ngomong. Nggak boleh. Saya punya pengalaman di Jogja. Jadi ini ibu ini ketika putrinya pacaran sama orang karo ini, enak dia ngomong sama calon mantunya, ngomong, senang, ketawa, bawa roti, bawa kue, makanan enak. Menikah. Setelah menikah, mantunya nggak mau ngomong. Lalu jumpa sama saya, Pak Pendeta, sini pun. Aku kesal kali lihat mantu kita. Kenapa? Sejak menikah nggak mau lagi ngomong dengan aku. Kayak kucing dan anjing. Aku datang pergi dia. Aku waktu itu belum tahu tradisi karo. Gak tahu aku. Apalah jawabanku terhadap ibu ini, aku pikir kan. Pergilah. Belum ada dulu Google. Belum ada lumbah Google ini. Pergilah sama orang karo teman. Saya bilang, Sili, begini. Oh iya. Dijelaskan bahwa tidak boleh mereka berbicara. Kalau bicara harus keding. Lalu saya jelaskan, Bu, begini, dalam tradisi karo, bla 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 bla. Iya gitu ya. Kenapa begitu? Ini kan sudah zaman modern. Saya bilang ya zaman modern, adatnya belum modern. Gitu. Tapi masih ada ke orang karo sudah bisa langsung bicara dengan mertuanya? Ada. Tapi tidak semua masih memegang prinsip-prinsip itu. Mungkin dia lahir di Karo asli. Coba lahir di Jakarta, mungkin nggak tahu dulu. Gak peduli dia itu. Itu. Nah ini soal modernisme terjadi karena tadi kritik terhadap adat itu sendiri atau bertemunya sebuah gagasan yang diinspirasi dari filsafat Barat. Terjadi perubahan. Oke, sekarang ini terakhir karena waktu saya akan bahas soal perbedaan antara modernisme filsafat Barat dan modernisme filsafat Timur. Nah, apa perbedaan antara kedua filsafat ini? Nah, dari segi agama, modernisme Barat dia mengkritisi ajaran Kristianitas yang diajarkan oleh lembaga kegerejaan, papasi misalnya kepausan tadi, tentang indulgensia, tentang power, tentang pajak, tentang indulgensia dan sebagainya. Itu di modernisme di sejarah filsafat Barat. Mereka mengkritisi ajaran gereja yang dilakukan oleh lembaga-lembaga gereja. Sementara di Timur, modernisme dalam sejarah filsafat Timur itu mengkritisi ajaran religius populer. Yang dijalankan penduduk desa. Yang disebut dengan agama adat. Jadi kita mengkritisi adat. Itu yang secara agama di filsafat Indonesia. Itu secara agama. Lalu secara yang kedua, secara filsafat. Dalam modernisme secara filsafat Barat, mereka mengkritik tradisi
tradisi kefilsafatan yang diproduksi oleh pastor-pastor gereja. Jadi secara filsafat mereka mengkritisi tradisi kefilsafatan yang diproduksi oleh gereja yang disebut dengan skolastisisme. Jadi mereka mengkritisi filsafat-filsafat yang diproduksi oleh skolastisisme. Nah, skolastisisme ini begini, dikritisi ya. Kalau saya ambil contoh nanti, kalau saya tanya malaikat dalam ajaran gereja, apa itu malaikat dalam ajaran gereja? Gak bisa kalian jawab. Lalu nanti oleh para filsafat, para filsuf barat mencoba memberi jawaban dari mitologi Yunani tentang angel, tentang malaikat. Gereja tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini secara biblis. Lalu oleh filsafat modern yang menjadikan terjadinya modernisme filsafat barat menjawab dengan melahirkan mitologi. Misalnya saya ambil contoh dari malaikat. Menurut kalian, apakah pernah malaikat turun ke bumi lalu menikah dengan manusia? Pernah enggak? Betul. Pernah enggak? Enggak. Coba baca Kejadian 6. Kejadian 6 ayat 4. Kejadian 6 ayat 4. Siapa yang baca cepat kuat? Kejadian 6 ayat 4. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia. Wah, itu anak Allah itu malaikat, angelos. Lalu mereka datang ke bumi, dia lihat cewek-cewek dunia itu cantik kali, besar dia. Hatinya berdebar-debar. Lalu dia minta izin ke Tuhan, aku jatuh cinta sama manusia ini. Gimana ini? Jangan. Aduh Tuhan, jantungku makin berdebar-debar. Cantik-cantik kali mereka. Ya udahlah, kalau begitu menikah dengan perempuan-perempuan cantik dunia itu. Apa yang terjadi? Lahirlah anak-anak gagah, perkasa, raksasa besar. Menurut kalian, pernahkah di dunia ini ada manusia raksasa? Ada manusia raksasa di dunia? Itu berdasarkan Alkitab loh, bukan saya yang mengatakan itu. Ada? Mungkin kalian tidak mengatakan ada. Tapi coba kalau lihat nanti ada bangunan di dunia ini yang panjang semua. Panjang, pintunya besar. Melihat pintunya saja. Dan dibuatlah pintu kecil supaya bisa manusia masuk. Panjang manusia paling sekian. Tapi pintunya sampai ke sini. Gedung ini masih pintunya ya. Apalagi lah lihat kita di dalamnya kayak seperti semut. Karena kecilnya kita di gedung itu. Ada gedung itu sekarang di dunia? Ada. Itu bukti bahwa ada manusia raksasa dulu pernah di dunia ini. Karena ada bangunan raksasa yang ada di bumi ini sekarang. Itu Alkitab katakan. Baca nanti Kejadian 6, pelan-pelan baca. Kalian sudah baca kan? Pelan-pelan baca itu, ada anak raksasa itu. Itu karena malaikat menikah dengan manusia-manusia sakti-sakti itu tadi. Ternyata malaikat pun jatuh cinta kan? Itu. Dari mana itu sumbernya? Kalau kalian tidak percaya, nanti bacalah kitab Henok. Mungkin kalian bisa sulit mendapatkan kitab ini kan? Kitab Henok.
itu tidak ada dijual di Indonesia. Mungkin nanti pesan di Tokopedia aja. Henok siapa Henok? Hah? Siapa? Henok ini adalah generasi ke-7 anak Adam. Adam, Kain, Habel, Kain, anaknya baru generasi ke-7. Kakeknya Nuh. Dialah orang pertama yang bisa menulis dan membaca di dunia. Dan dia melihat penglihatan itu bahwa malaikat menikah dengan manusia. Tapi sayang, kitab Henok ini tidak dijadikan kanonik pada abad kedua, diterima. Karena apa? Tadi ajarannya karena menikah malaikat dengan manusia itu tidak masuk ajaran Kristen. Ditolaklah kitab Henok ini. Tapi ajarannya masuk Alkitab, Kejadian 6. Kalau nggak percaya baca Yudas 1 ayat 14-15. Di situ ada lagi kutipan-kutipan dari kitab Henok. Apa katanya? Yudas 1 ayat 14-15. Sudah ketemu? Yudas. Juga datang mereka Henok, keturunan ke-7 dari Adam, 8 berbuat. Katanya sesungguhnya kekuatan akan beri-beri Tuhan manusia. Hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Itu benar kan? Keturunan kita juga itu dari kitab Henok. Nah itu yang jadi dari segi filsafat terjadi tadi kritik-kritik terhadap skolastisisme. Nah, di timur bagaimana? Secara filsafat, di timur secara filsafat mengkritik filsafat Buddhisme, Hinduisme, dan Islam Sufisme. Jadi kalau di barat tadi mengkritik Sufisme, kalau di Indonesia kritik filsafat secara filsafat itu mengkritik pemikiran-pemikiran Hinduisme, Buddhisme, dan Islam Sufisme yang diproduksi dalam ajaran feodalistik kerajaan-kerajaan Islam Indonesia dan diproduksi oleh pemegang adat. Jadi dia mengkritik terhadap Hinduisme, Buddhisme, dan Islam Sufisme. Itu di Indonesia, modernisme secara filsafat. Jadi makanya nanti di Indonesia banyak sekali kritik-kritik terhadap Hinduisme tapi dilakukan secara Indonesia. Misalnya contoh, kalau pernah kalian kenduri, melihat orang Islam kenduri. Kenduri itu ajaran Hindu, tapi dikritik. Lalu akhirnya mereka terima menjadi tradisi agama Islam di Indonesia. Kenduri itu kayak kita wiritan, mereka wiritan kan kayak apa namanya, kita pertungguan, pertanyaan, itu tradisi dari Hindu yang mereka kritisi. Sama dengan acara kematian, ada 7 hari, 14 hari, sampai 1000 hari. Ini tradisi Hindu, tapi menjadi tradisi agama Islam. Itu secara filsafat Indonesia. Lalu yang ketiga secara sastra. Bagaimana terjadi secara sastra modernisme filsafat barat? Maka muncul sastra sekuler. Di sini muncul sastra sekuler yang diilhami dari kasana Yunani kuno yang mulai mengejek tahyul gereja. Jadi muncul sastra sekuler yang mengejek tahyul gereja. Saya sudah ambil contoh tadi malaikat. Masih ada lagi. Mereka mengejek misalnya tahyul soal neraka dan surga. Lalu untuk menjelaskan neraka dan surga, mereka buat sastra-sastra baru. Ada buku misalnya buku yang dikarang oleh Dante. Nanti kalau ada waktu kalian baca ini, kami pelan-pelan bacanya karena ngeri sudah membaca buku Dante ini. Dia mengatakan soal surga dan neraka. Neraka
berlapis-lapis sampai 7 lapis. Dan lapisan yang terbawah, lapisan ke-7 itu lapisan yang paling apa namanya, yang paling kejam, dihina di sana, disiksa. Itu siapa itu? Di situ. Yang disiksa di lapisan ke-7. Yang disiksa paling dalam itu ialah orang yang pemalas. Jadi kalau Anda sekarang orang yang pemalas, malas bangun, malas baca kitab suci, malas belajar, malas berbuat baik, tempatmu sudah tersedia di neraka paling dalam. Mungkin Anda tertawa sekarang, tapi nggak apa-apa. Kalau tertawa dalam arti Anda sudah sadar bahwa tempatmu di sini dan ingin pindah ke surga lapisan ke-7, boleh saja. Lapisan ke-7 juga boleh. Karena lapisan surga itu bermacam-macam. Surga yang paling dangkal, artinya paling rendah, itu nomor 1 itu di paling rendah dia ya. Artinya dia di tingkat dia surga yang biasa-biasa, itu tempatnya di bulan. Di bulan. Jadi kalau nanti di neraka di surga itu kalian lihat orang seperti di bulan, ini berarti orang yang biasa-biasa, suci tapi biasa-biasa. Kudus tapi biasa-biasa, tidak ada karya-karyanya. Nah, itu di bulan. Jadi pendeta-pendeta nanti di mana tempatnya? Di surga. Itu di lapisan nomor 3, namanya sun atau matahari. Jadi matahari. Karena para pendeta itu kan setiap datang membawa pencerahan, sinar, bersinar. Jadi ketika datang nanti kalau kita di surga, wajah kita bersinar seperti matahari. Tapi kalau sekarang kita melihat matahari silau. Tapi kalau di sana melihat matahari tidak silau karena sudah di surga datang. Itu pendeta. Tapi kalau di neraka dia bukan di sini, bukan silau. Nanti di sini lagi. Tapi kalau pendeta itu malas masuk ke sini. Malas mengunjungi jemaat, malas memimpin khotbah, malas mengatakan kebenaran. Dia sudah tahu jemaatnya tidak benar, bersalah. Dia tidak mau menyalahkan kebenaran. Nanti di sini lagi. Makanya sekarang mulailah berpikir kalau kalian ingin masuk surga, mulai hilangkan dosa yang paling berat ini. Kalau kau bangun jam 6 atau jam 7 malas bangun, hati-hatilah. Tempatmu jelas. Ya. Jadi kalau kalian sekarang selama di kampus ini distimulasi, dimobilisasi bangun supaya kalian bangun jam 5 itu belajar supaya Anda bangun pagi, baca kitab suci 2 tiap hari kalau mau tumbuh imanmu, tumbuh kerajinanmu, tumbuh semangatmu, bangunlah jam 5, baca kitab suci, berdoa agar kamu tumbuh. Tapi kalau kau ingin masuk ke sini, bangunlah jam 7, jam 8, jam 9, lewati jam 6 ini, maka tempatmu di sini. Tapi jika ingin ke surga, masuk ke lantai 3, bangunlah di sini. Latihlah dirimu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Bangun jam 5, baca kitab suci 2 tiap hari kalau mau. Berarti ke sini pindah ini. Kalau di sini. Nanti kalau ditanya Tuhan, kenapa kau di sini? Padahal kau cari baca kitab suci 2 tiap hari kalau mau tumbuh. Itu Tuhan saya ajarkan ke sekolah minggu, bukan ke saya. Makanya memang tempatmu di sini. Hati-hati kau, jangan khotbahkan ke orang lain. Kau tidak hidupi, maka hati-hati tempatmu jelas di neraka. Lantai 7. Paling tersiksa. Tapi jika ingin kau menikmati surga, bangunlah jam 5, baca kitab suci 2 tiap hari. Kalau mau tumbuh, bagikanlah firman itu kepada orang tuamu, kepada adikmu, kakakmu, kepada sahabat-sahabatmu, alumni SMA, SMP, SD dan sebagainya. Maka tempatmu nanti masuklah ke sini bersinar. Datang kau bersinar. Datang kau menjadi temanmu bersinar.
Kata-katamu membawa sinar, menghilangkan kegelapan. Tapi kalau kau datang dihindari orang, berarti siap-siaplah zina. Itu secara sastra. Hati-hati ya, saya bukan nakut-nakuti. Ya hanya ya warning-warning aja. Nah ini secara sastra akan ada sastra sekuler. Lalu filsafat timur bagaimana modernisme secara sastra? Muncullah sastra modern. Ini muncul sastra modern, yaitu pujangga baru. Pujangga baru. Lahirlah nanti Siti Nurbaya, lahirlah Raden Ajeng Kartini, lahirlah tenggelamnya Van der Wijk, lahirlah Khairul Anwar, pujangga-pujangga baru. Itu modernisme filsafat timur. Nah, jadi itu mengkritik adat istiadat dari segi pujangga. Lalu mereka mengkritik adat itu. Misalnya Siti Nurbaya itu mengkritik bagaimana seorang Datuk Meringkih yang ingin menikah dengan putri Padang yang cantik, padahal dia sudah peot 75 tahun, sudah mau mati, tapi mau menikah dia sama Siti Nurbaya. Lalu Siti Nurbaya sudah punya pacar, tapi tidak bisa menikah dengan itu, gara-gara terlibat hutang. Orang tuanya terlilit hutang. Kapal Panderwih juga begitu ceritanya. Dan dibaca, tontonlah filmnya, klik nanti Kapal Panderwih atau Siti Nurbaya, bacalah. Itu dari segi sastra terjadi modernisme filsafat timur gara-gara lahirnya pujangga baru. Raden Ajeng Kartini misalnya habis gelap terbitlah terang. Itu mengkritisi bagaimana orang Indonesia yang tidak menghargai perempuan. Dia membuat cerita, membuat fakta perubahan di masyarakat. Itu dari segi sastra. Dan yang terakhir dari segi pendidikan. Bagaimana pendidikan modern di Barat terjadi modernisme. Kalau di Barat itu gereja-gereja yang dikelola, muncullah gereja-gereja yang sekolah-sekolah yang dikelola oleh gereja di Barat itu menjadi dikelola oleh sekular. Jadi sekolah-sekolah yang dikelola oleh gereja dulu, misalnya sekolah-sekolah yang terkenal misalnya Oxford misalnya, atau sekolah-sekolah Cambridge misalnya, yang dulu di sekolah itu dikelola oleh gereja, akhirnya yang sekarang dikelola oleh sekular. Itu di modernisme secara Barat. Jadi modernisme secara filsafat timur, dulu sekolah-sekolah pesantren, sekarang menjadi sekolah-sekolah high S. Dulu high S dong, sekolah-sekolah mulo, atau sekolah-sekolah Stovia, atau sekolah-sekolah SR, sekolah rakyat. Sekarang menjadi sekolah dasar negeri, sekolah SMP, sekolah SMA, universitas. Dulu semua dididik di pesantren. Lalu setelah terjadi modernisme secara pendidikan di Indonesia, maka lahirlah sekolah-sekolah negeri. Bahkan sekarang lagi lahirlah MAN, ya kan? MAN, Madrasah Aliyah Negeri. Lahirlah sekarang UIN, Universitas Islam Negeri, YIN. Lahirlah nanti STAKPEN, Sekolah Tinggi Agama Kristen, Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri. Lalu nanti berubah menjadi UKN, Universitas Kristen Negeri. Itu modernisme dari pesantren menjadi negeri. Nah inilah perbedaan-perbedaan modernisme filsafat timur dan modernisme filsafat barat. Pasti ada banyak cerita-cerita yang lain yang bisa kita jelaskan di sini, tapi karena waktu sampai di sini dulu. Ya, silakan ditutup dengan nyanyi dan doa. Jika ada nama-nama kalian yang belum masuk ke kelompok-kelompok itu, segera disampaikan. Jangan nanti setelah berjalan laporan baca dan kelompok lalu Anda datang, Pak saya belum masuk kelompok. Kalau itu tidak saya tolerir lagi ya.
yang masuk, yang belum masuk grup datang aja supaya saya masukkan nama-namanya. Sudah, belum. Oke, berarti waktu saya yang belum masuk. Nanti saya masukkan. Karena waktu itu saya mulai dari A, B, C saya masukkan lagi. Beberapa sudah saya masukkan. Nanti saya masukkan lagi ya. Ini kelompok 4D ya. Oke, nanti saya masukkan. Silakan. Untuk menutup pembelajaran kita bernyanyi dari kitab Pendek nomor 327. Pujilah Tuhan si Badia. 1, 2, 3 ya. Pujilah Tuhan si Badia, puji pertahanan nasib bisa, tembus suling terompet, cawir bersorak, puji Tuhan si Madan Krina Tinepa. Sebulan ukurta dikatakan puji bangga Tuhan bebas tolong kasih sampai luka dijabkan kami semua hawas paksa enda kami berpeduli perkuliahan kami bebas jiwa walenda Bapa mendosa kami kami simur lagi-lagi ngajari kami semuli dari iya kami masuk-masuk iya kasih sejarah bagi Tuhan kegiatan kami selanjutnya tak diserahkan kami bebas kami saja bebas gelar Yesus kami bertotora sangat kami jujur amin. Amin. Jujur.